Selamat datang di Good News, kabar bagus. Hari ini kita akan membahas lensa favoritku untuk Micro Four Third. Tapi sebelumnya kamu harus subscribe untuk mendukung channel ini biar bisa bikin video-video menarik buat kamu di episode-episode selanjutnya. So stay tune dan kita akan mulai membahas 15 mili f1.7 Panaleka. Oke, lensa ini kalau di Micro Four Third ya itu 15 mili, berarti kalau di full frame dia akan dikalikan 2 jadi 30 mili. Sedangkan 30 mili bukan sebuah ukuran focal length yang umum di full frame gitu. Karena biasanya di full frame itu 24, 28, 35, 40, 50 dan seterusnya. Nah, 15 mili di MFT ini ekuivalennya kan secara 30. Jadi kalau buat aku sih ini agak unik karena dia slightly deeper than 28 mili dan jauh lebih wide daripada 35 mili. Yang mana kalau teman-teman street photographer itu paling suka di ekuivalen 35 mili gitu ya. Lensanya ini kecil banget. Lensanya ini kecil banget. Bahkan ini kayaknya salah satu lensa paling kecil, tapi bukan paling pendek ya. Ini paling kecil di antara lensa-lensa MFT gitu. Jadi ini adalah lensa yang premium karena dia ada branding Leica-nya di situ. Kalau dilihat dari ukurannya sih dia mirip seperti ukuran-ukuran lensa Leica M yang Summicron gitu, kayak 35f2 kayak gitu-gitu. Dia mirip seukuran seperti ini. Untuk materialnya dia solid sih, meskipun masih ada banyak bahan dari plastik gitu ya. Tapi yang jelas mountingnya metal. Terus bodinya masih ada plastiknya, ring fokusnya metal, terus ring aperture-nya juga metal gitu. Nah, lensa ini nggak ada IS-nya, nggak ada image stabilization-nya, jadi dia hanya ada switch autofocus dan manual focus di sini. Terus diafragma atau aperture dial-nya dia physical, dia ada di sini. Dan clicky gitu, clicking-nya juga sepertiga stop, dia ada stopnya gitu. Untuk beberapa teman-teman yang suka motret street atau entusias dengan kamera rangefinder yang kecil kayak Leica M series gitu, biasanya kalau dapat lensa tuh suka cari metal hood gitu ya, metal hood yang klasik gitu. Nah, di lensa ini di paket pembeliannya udah dikasih dua macam cap lens. Jadi yang pertama adalah lens cap biasa plastik kayak gini, dan yang kedua ini lens cap sekaligus hood yang metal. Jadi dia bisa lebih ganteng sih, kayak gini sih. Tapi ya kembali lagi sih, kalau kamu suka emang pakai hood seperti ini ya konsekuensinya dia akan lebih tebal ya, lebih panjang ukurannya gitu. Terus lensa ini yang aku suka adalah karena bukanya besar di f1.7, makanya dia namanya adalah Leica 15 mili f1.7 Summilux gitu. Kalau di Leica itu aku udah pernah cerita juga sih di video yang ini ya. Summicron itu f2 dan di bawahnya di f yang lebih kecil itu biasanya Summilux. Jadi mulai 1,4, 1,7, 1,2, 1,1, 0,95 itu Summilux. Oke, kalau ngomongin AF speed ya, lensanya karena dia prime gitu. Biasanya kalau lensa prime memang AF speednya lebih cepat, dan memang ini sangat cepat menurutku untuk ukuran lensa prime. Kemarin aku tes di Panasonic Lumix GX9 untuk motret anakku gitu. Jadi anak kecil kan kalau jalan kan agak cepet ya dan susah diatur gitu. Jadi itu untuk tes kecepatan autofocus continuousnya. Terus video juga sudah aku tes sih, itu sangat usable. Jadi lensa ini enak banget buat apa ya, daily shooting gitu, terus yang snapshot. Terus kalau kamu suka street photography juga sangat cocok karena ukurannya ringkas kecil gitu. Jadi misalnya kita mau traveling sama keluarga, atau kita mau motret anak, atau kita mau ya sekedar jadi kamera yang daily driver yang kamu taruh di tas, itu nggak bakal menu-menuin tempat karena dia sangat kecil ukurannya. Apalagi kalau di-compare sama kamera-kamera yang lebih kecil ya, kayak GF10, GF9, terus G100 yang barusan keluar itu yang kamera untuk vlogging. Penasaran juga nanti kalau ditaruh ini kayak gimana hasilnya. Untuk foto ini nggak usah diraguin, ini tajam banget di semua bukaan, bahkan di wide open pun tajam gila gitu. Terus aku sukanya kalau lensa ini karena kalau 35 kita terlalu deep, di 28 juga terlalu wide ekuivalennya ya. Di 30 ini, di 15 mili kalau di MFT ini cocok banget buat street. Kalau untuk aku ya, aku bisa sedekat
ini, kayak foto ini nih, sedekat ini dengan subjek gitu. Terus dia bisa bikin bokeh karena dia wide dan bukanya besar. Terus dia ada dimensi juga ketika bokeh. Kalau kita pakai yang equivalent 50 mili, bokehnya juga pasti langsung drastis banget kan ke belakang. Kita nggak dapat dimensi gitu. Kalau ini ada slightly distorsi yang kita bisa bikin dimensi ketika kita mau bikin foto street gitu, dari low angle atau kita mau dari naik sedikit top angle kayak gitu. Aku suka banget untuk street ya. Bahkan kalau aku mau daily driver kameraku itu juga pasti pakai GX9 dan lensa ini. Untuk video sebenarnya ini lensa aku sangat andalkan untuk jadi main camera ini. Tapi kebetulan hari ini karena ini lagi di review, lensanya ini aku pakai 12 mili Sumilux. Biasanya aku pakai ini nih jadi main camera nih. Ini autofocusnya cepet, akurat, terus enteng sih. Kita pakai tripod kecil juga nggak takut bakal keberatan gitu. Kalau untuk vlog memang agak sedikit terlalu dalam ya, karena dia 30 mili. Jadi kalau kamu nggak terlalu panjang tangannya atau kamu nggak pakai tripod, mini tripod gitu, mungkin akan terlalu penuh semuka gitu kalau kamu selfie. Oke, kita akan coba pasangkan di kamera yang jadi daily driverku, GX9. Yang ini aku lagi pakai lensa ini nih, 1235 f1.7. Ini adalah lensa yang setara dengan 2470 f2.8. Ya kita ganti ya. Ini kecil banget sih. Ini sangat-sangat compact kalau buat aku ya. Cuman segini nih. Asik kan? Kalau mau lebih kecil lagi ya kita copot aja nih hoodnya, jadi kecil banget kayak gini. Cocok banget buat traveling. Ini kalau tanpa hood yang metal tadi itu. Oke, kesimpulannya lensa ini cocok untuk siapa sih? Kayak tadi aku udah bilang, ini untuk street shooter cocok banget. Untuk teman-teman yang suka mengcapture atau mengabadikan kegiatan sehari-hari gitu, untuk jalan-jalan, traveling, untuk motret keluarga, motret pesta gitu mungkin ya, lagi ada acara gitu, terus kita motretin pakai kamera kecil kayak gini dengan bisa wide open, bisa bikin bokeh tapi berdimensi kayak tadi aku sudah jelasin gitu. Ini bisa jadi sangat bisa jadi lensa yang kamu andalkan untuk sehari-hari sih. Kalau aku pribadi pun bahkan ketika aku punya kamera dengan lensa kit, terus ada pilihan untuk mau ambil lensa prime di equivalent 50 atau 30, aku lebih milih ini sih. Meskipun mungkin agak nggak suitable kalau buat teman-teman yang suka portrait, foto model atau foto makanan, oke sih, lumayan oke sih. Cuman kalau buat produk ini nggak terlalu suitable karena ada distorsi juga di situ gitu. Jadi biasanya kalau moto produk atau untuk foto ada modelnya gitu, kalian akan milih lensa yang di atas 50 mili yang tanpa distorsi dan kompresinya lebih dalam, bisa lebih bokeh gitu. Tapi kembali ke kalian sih, kalau memang karena lensa ini harganya lumayan ya, 8-9 jutaan. Kalau memang menurut kalian kemahalan, berarti memang produk ini bukan buat kalian. Itu aja sih owning experience tentang Panaleica 15 mili f1.7 Sumilux dari aku. Ini sudah hampir lebih setahun sih ya, setahun lebih bahkan ya aku pakai ini. Jadi menurutku ini juga akan sangat mewakili apa yang aku rasakan menggunakan lensa ini setahun terakhir gitu ya. Silakan tulis di kolom komentar ya, kalau kamu pernah pakai lensa ini, menurut kalian hasilnya gimana sih gitu. Terus atau kamu mungkin punya alternatif produk yang serupa ya, dengan equivalent dan kualitas yang mirip dengan si 15 mili f1.7 ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya @bagustikus dan Instagram @huntingpasarid. Sampai ketemu di Good News berikutnya.